Sehat, kita bersama kembali dalam diskusi kesehatan atau diskus untuk hari ini dengan topik bahasan pentingnya pendidikan seks sejak dini. Saya Retno Yunita bersama Anda hingga 1 jam ke depan. Seperti biasa, saya tidak sendiri. Saya sudah bersama dengan Dr. Muhammad Azhari selaku dosen kedokteran dari Universitas Sumatera Utara. Dan pada sore hari ini langsung saja saya sapa. Halo, selamat sore Dr. Azhari. Selamat sore Mbak Retno. Apa kabarnya sore ini? Sehat-sehat, alhamdulillah. Sehat ya, alhamdulillah. Baik, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pentingnya pendidikan seks sejak dini. Nah, orang tua biasanya menghindari pembicaraan mengenai masalah seksual kepada anak. Padahal ini merupakan salah satu kewajiban ayah dan ibu. Jika tidak, anak akan mendapatkan informasinya dari orang lain dan di lingkungan. Nah, informasi yang anak dapatkan belum tentu saja benar ya. Nah, lebih parahnya lagi, anak bisa saja menjadi korban kekerasan seksual. Pada era digital saat ini, segala informasi dengan sangat mudah itu dapat diakses oleh anak, termasuk berita dan foto-foto tentang pornografi. Nah, jika tidak dibekali dengan pendidikan seksualitas sejak dini, masa depan anak akan rentan terancam oleh bahaya lingkungan. Salah satunya adalah kekerasan seksual terhadap anak. Dan bagi mitra sehat, kami juga ingin ingatkan bahwa yang ingin bertanya mengenai kesehatan serta edukasi tentang kesehatan boleh melalui WhatsApp kami di 0811 6106 676 serta di kolom komentar dan DM Instagram kita DSS TV, serta boleh pula bertanya melalui kolom komentar channel YouTube kita DSS TV. Kita akan bahas setiap pertanyaan melalui WhatsApp, IG, serta YouTube dari Mitra Sehat Diskus. Dan khusus topik pentingnya pendidikan seks sejak dini, akan ada pembahasan selanjutnya. Jadi Mitra Sehat Diskus boleh bertanya sebanyak-banyaknya. Jadi tunggu apa lagi? Ayo diskusi bersama kami, pastinya akan dikupas tuntas. Sudah bisa diajukan pertanyaan dari sekarang ya, dan hari Jumat akan kita tayangkan hanya di channel YouTube kita DSS TV. Baik, Dr. Azhari, bicara dengan tentang topik kita pentingnya pendidikan seks sejak dini. Sebenarnya konteks dari seks itu apa sih? Maksudnya, apakah ketika berbicara soal organ intim itu baru disebutkan seks? Atau seperti apa definisi seks ini sebenarnya, dokter? Oke, kalau ditanya definisi apa itu seks, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kalau ditanya apa itu seks, seks itu adalah jenis kelamin. Nah, yang membedakan antara pria dengan wanita. Kalau seksual konteksnya kepada hubungan antara laki-laki dengan wanita. Jadi seperti itu dia Mbak. Jadi ya kalau ditanya seks itu adalah jenis kelamin. Jadi kamus besar bahasa Indonesia kalau kita buka itu seks adalah jenis kelamin atau organ kelamin antara laki-laki dengan wanita. Jadi perbedaan gitu. Jadi, seperti itu. Jadi kalau ditanya konteksnya itu ada nanti seksual adalah hubungan antara laki-laki dengan wanita. Oke. Kalau bicara soal hubungan antara laki-laki dan wanita, kemudian juga organ seksnya, Dok, terkesan bahwa kita sebagai orang tua, ayah, ibu menjadi hal yang tabu untuk dibicarakan pada anak. Nah, sebenarnya di usia seberapa idealnya ini diperkenalkan kepada anak putra-putri kita? Oke, jadi untuk daerah Asia Tenggara, kalau berbicara atau menyinggung-nyinggung yang kata seks itu langsung di-cut oleh orang tua, tabu. Dan orang tua membicarakan ini bisik-bisik. Ya. Jadi kenapa bisa begini? Karena orang tuanya dididik orang tuanya juga begitu. Jadi bahwa ini adalah sifatnya tertutup dan nanti dibicarakan pada saat anak ini akan menuju ke perkawinan seperti itu. Jadi dewasa gitu ya. Ada dewasa. Jadi ya di Asia, tapi beda dengan di negara-negara lain bahwa mereka sudah mengenalkan seks ini sejak usia dini. Dan disesuaikan dengan usianya. Jadi kalau dia usia anak-anak selalu diajarkan contoh
Adik dari mana datangnya? Bahwa adik dibawa oleh burung bangau dalam kantongnya, dia diberi sama mama, kata. Nah, oh iya, sampai batas itu cukup. Ya, mereka belum istilahnya otak intelek mereka belum berkembang dengan sempurna. Ingat, digaris bawahi otak intelek, karena mereka masih dominan otak primitif. Otak primitif ini tidak ilmiah sifatnya. Ya udah terima aja, makan aja gitu. Kenapa bisa begini gitu? Nanti. Okay. Nah, berkembang deh sampai remaja, mulai disinggung sedikit. Di sekolah, ibu gurunya, guru biologinya mengatakan, kita lahir ke dunia, kita ini ada mulai dari dalam perut ibu kita. Mereka bertanya, kenapa, Bu Guru? Karena adanya tali perkawinan. Titik, dah sampai di situ. Nanti setelah masuk ke universitas, tingkat universitas lebih jelimet lagi, lebih ilmiah lagi, mengatakan bahwa bibit laki-laki bercampur dengan bibit wanita, maka terjadilah bentuk ini, sampai terjadi bayi di usia 1 bulan. Ya, embrio ini sampai kepada calon bayi yang akan lahir ke dunia, seperti itu dia. Oke, jadi memang perkenalannya adalah bertahap begitu, Dokter? Bertahap. Jangan langsung kita secara ilmiah, bingung tuh yang anak kecil itu. Apa itu mah katanya. Nah, udah. Jadi bertahap dia. Dari main-main, dia tadi cerita dongeng. Ya. Pokoknya itu dulu, cukup. Oke, berarti disesuaikan dengan perkembangan otak ya, Dok, ya? Otaknya ya. Jadi otak intelek kapan mulai berkembang? Sejak SMP. Ya, otak itu mulai mengeksplorasi, memikirkan yang lebih jauh lagi ke depan. Kalau dia masih sebelum sekolah, sebelum TK pun dia masih main-main aja hidupnya itu. Ya, tidak memerlukan yang sifat ilmiah. Ya, makan tidur, udah cukup sama dia itu. Jadi ketika kecil kemudian dibuat ada istilah kalau misalnya organ intim laki-laki itu pistol misalnya begitu ya, Dok ya. Dulu ya, nanti makin bingung dia apa maksudnya gitu. Nah, ditanya sama si anak, payudara ibu tuh apa? Kamu dulu minum dari susu ibu, dari sinilah kamu besar. Ya. Udah cukup sama dia. Oh, ini aku hormati ibu aku. Iya, kemudian mungkin bertanya lagi, adik dulu lahirnya di mana? Perutnya seperti apa? Begitu, nanti mulai dia berkembang usianya sampai ke usia masuk sekolah, baru diajarkan. Boleh diajarkan, inilah bentuk dalam perut ibu. Kamu dulu disimpan di sini. Jadi karena Tuhan sayang sama ibu, dikasihlah kamu, gitu. Seperti itulah dia. Jangan tunjukkan ilmiah seksnya di situ, nanti kacau nanti. Belum sanggup dia. Belum sanggup sampai ke situ. Oke, lantas Dok, kira-kira batas usia berapa anak boleh mandi atau mungkin tidur sama dengan orang tuanya atau adiknya yang berjenis kelamin berbeda, Dok? Ya, sampai dia, kalau dia, kapan dia boleh ini mesti campur lah gitu ya. Sampai dia mulai datang berkembang seks sekundernya. Ya, contohnya. Di usia berapa kira-kira, Dokter? Di Dokter? usia 10-11 itu udah mulai pisahkan mereka. Oke. Seks sekunder udah berkembang di situ. Nah, jadi kalau si laki-laki mulai ada suaranya berubah, ngebas. Terus seks sekunder lain adalah tumbuhnya bulu-bulu di tubuhnya, baik laki-laki maupun perempuan, malah pisahkan langsung. Ya. Baik itu apa antara anak dengan orang tua, biasa tidur bersama itu, udah mulai dewasa, pisahkan. Oke, Dok, kalau misalnya kita memperkenalkan nih bahwa alat kelamin pria dan wanita pada anak-anak yang mungkin usia masih balita begitu ya, Dok, ya, melalui gambar, Dok, visual, itu bisa tidak? Apakah itu lebih efektif atau bagaimana, Dokter? Kalau misalnya masih anak-anak, belum dewasa, itu nggak ada gunanya dikenalkan visualisasi organ seks laki-laki maupun perempuan. Mereka belum ngerti. Mereka mulai mengerti di saat mereka usia sekolah menengah pertama, SMP, SMA. Itu dengan kebijaksanaan orang tuanya, ya, dengan cara yang hati-hati gitu. Jadi kadangkala antara anak dengan orang tua juga menjadi
ada gap gitu kan. Dia malu membicarakan ini sama orang tuanya. Iya. Nah, seperti itu dia. Jadi semacam tabu ya. Iya. Oke, baik. Jadi memang dilihat dari segi usia anak memperkenalkan seks ini ya, Dok Iya. ya. Betul. Jadi manfaatnya besar kali pendidikan seks ini pada anak-anak mulai usia dini. Artinya pendidikan seks ini mencegah nantinya ke depan lagi adalah perilaku seks bebas, mencegah itu. Jadi kalau tidak dididik ini anak-anak kita manusia sama hewan nggak ada bedanya. Bedanya cuma dikasih otak intelek. Hewan tidak. Jadi hewan kapan mau kawin dia di tengah pasar pun jadi, nggak ada masalah. Nah, perilaku ini ada di manusia, perilaku hewan. Jadi bedanya di mana? Karena adanya otak intelek tadi yang berkembang, yang isinya adalah judgment area. Jadi judgment area ini mempertimbangkan baik buruk yang akan dilakukan. Jadi perlunya pendidikan seks dari awal ini mencegah itu perilaku seks bebas, ya. Takutnya nanti bisa menyebabkan kehamilan, kemudian hamil di luar nikah ini akan menyebabkan adanya tingkat aborsi yang sangat tinggi seperti negara-negara yang maju, ya, punya kan apalagi penyakit kelamin yang sangat tinggi yang menginfeksi manusia sehingga terjadilah infeksi yang namanya HIV/AIDS. Ini kita cegah. HIV/AIDS ini sangat mematikan, tidak ada obatnya sampai sekarang. Oke, jadi memang pendidikan seks ini penting sekali karena efeknya bisa ke depannya bisa terjadi hal yang seperti tadi ya, Dok. Jadi pendidikan seks dan dibarengi dengan pendidikan agama di dalam rumah tangga. Ya. Jadi mencegah adanya perilaku seks yang menyimpang dengan adanya agama ini. Oke, dokter, sejak kapan kita melakukan eksplorasi seks harusnya? Kalau dilihat dari perkembangan manusia, sejak kapan dia melakukan eksplorasi seks, yaitu sejak dia lahir. Sejak dia lahir, dia eksplorasi seks pertama kali adalah puting susu ibunya. Disitulah dia merasakan kepuasan seksual saat dia mengisap air susu ibunya. Dan di saat dia usia beberapa tahun kemudian, dia menikmati yang namanya eksplorasi seksual dia dengan menahan-nahan buang air besar, buang air kecil. Itu adalah kenikmatan tersendiri bagi dia. Apakah itu salah? Tidak. Dia normal. Kalau dia tidak begitu, dia sakit artinya. Artinya dia tidak berkembang dengan normal. Oke, pada saat itu orang tua seperti apa harusnya penjelasannya? Nah, orang tua mendampinginya, menceritakan, mendidiknya bahwa itu nanti bikin sakit, tidak baik dan sebagainya. Jangan dimarahi, ya. Dia belum mengerti, dia belum ada judgement sama dia baik buruknya. Dia hanya menikmati aja dulu. Nah, jadi orang tua yang membimbing dia bahwa ini adalah membuat sakit nanti sama kamu. Kalau nahan-nahan buang air kecil, nahan-nahan buang air besar. Nah, jadi didikan ibu. Ya, makanya kita pendidikan pertama kita di rumah adalah ibu. Ibulah yang menjelaskan kepada dia bahwa ini nggak bagus. Kemudian di usia berkembang selanjutnya, usia 3 tahun, 4 tahun, itu dia mulai eksplorasi seksualnya itu adalah main-main sama kotorannya. Dia bangga, bahagia dengan kotorannya. Nah, biarkan aja dulu, tapi tak dididik sama ibunya. Seperti itu deh. Kemudian masuk dia ke usia puber, dia mulai eksplorasi dengan organ seks dia sendiri. Seperti itu dia. Jadi eksplorasi dengan organ seksnya ini sampai saat sini masih ada itu yang seperti itu. Oke. Artinya pendidikan salahkah itu? Nah, itu enggak. Tandanya dia normal. Tapi ada pendidikan yang mendampinginya, orang tua tadi sama pendidikan agama mendampinginya. Kalau enggak dia liar kali nanti. Tapi selain pendidikan di keluarga, Dok, di sekolah itu juga apakah penting pendidikan seks ini? Nah, kadang-kadang perlu. Kalau ditanya, perlu nggak pendidikan seksual ini dilakukan di sekolah? Perlu sekali. Kadang-kadang guru pun juga ada yang merasakan tabu kali membicarakan ini. Nah, untuk ini ada namanya guru khusus sendiri, yaitu guru biologi. Ya, dia terangkan secara permainan, ya, bukan secara serius sekali,
dengan film, dengan itu salah ya. Jadi dengan gambar aja dulu bahwa kita begini, kita begini. Ini laki-laki, ini perempuan, ini organ seks sekunder, ini organ seks sekunder perempuan, dan inilah perkembangannya begini seusia ini, seperti itu. Jadi di dalam organ ini ada ini, misalnya di dalam skrotum laki-laki ada namanya pabrik sperma, di dalam rahim wanita adanya pabrik sel telur. Nah, kalau ini bercampur, maka terjadilah embrio. Embrio inilah berkembang nanti menjadi calon bayi yang akan lahir ke dunia. Seperti itu dah. Secara garis besar saja gitu. Oke. Artinya juga selain guru, orang tua juga perlu mempersiapkan jawaban-jawaban ketika ada pertanyaan yang muncul dari anak-anak mereka. Jadilah kawan anak Anda. Nah, itu Jangan menjauhi. Jangan membuat satu gap. Langsung mengejas begitu juga tidak baik ya, Dok. Jangan gini, jangan begitu. Jadi tumpul otaknya. Dia tidak bisa mencerna nanti. Waktu dia bergaul bersama teman-temannya, dia akan diam dan menarik diri. Seperti itu bahaya. Karena seks ini, nafsu seks, seks ini sudah ditanamkan, sudah embedded sejak dulunya di dalam waktu kita masa embrional, waktu kita di dalam kandungan ibu kita, bahwa sifat seks ini sudah ditanamkan. Artinya sudah terjadi refleks terkondisi. Artinya waktu kita lahir, kita tertarik sama lawan jenis kita. Itu adalah refleks terkondisi. Secara lahiriah begitu ya, Dok ya. Nah Dok, terkadang kita sebagai orang tua, apalagi mungkin ibu yang setiap hari mendampingi putra-putrinya ya di rumah. Ketika ada pertanyaan misalnya begini, Dok. Bagaimana penjelasan terhadap anak kalau menanyakan, kenapa dada ayah kok tidak sama atau tidak sebesar dada ibu? Nah, jawaban apa yang mungkin bisa di anak-anak usia ya kita bilang tingkat sekolah dasar atau SMP untuk lebih bisa memahami apa yang kita akan jelaskan, Dok? Ya, jadi ada pertanyaan ini udah lama nih, sering ditanya sama anak sama orang tuanya. Kenapa kok ayah sama ibu beda ya? Nah, pandai-pandai orang tuanya yang menjawabnya. Jangan, diam. Pantang gitu ya. Pantang, nggak boleh itu. Nah ini memukul si anak namanya. Memukul si anak, dia artinya untuk masa depannya dia tumpul tiba-tiba. Bahwa ini nggak boleh. Bahwa ini nggak boleh. Sehingga dia akan menyendiri dalam sosialnya. Nah, menjawabnya itu seperti ini. Antara laki-laki dengan perempuan, ya di dalam tubuhnya kalau kita buka, itu ada yang namanya arus atau zat atau ini yang kalau ini di dalam tubuh laki-laki, zat kimia ini atau aliran ini kalau berkembang, maka si laki-laki lebih banyak berkembang seperti ini, bulu-bulu dia, suaranya berat. Kepada wanita kalau aliran ini berkembang, cairan ini berkembang dalam tubuhnya, maka suaranya menjadi merdu, dadanya tumbuh dan sebagainya, pinggulnya cantik dan sebagainya, seperti itu. Itu cara menjelaskannya. Tingkat misalnya kalau dia udah SMP atau SMA cocok itu. Tapi kalau di ke bawah lagi usianya, cara ya macam nonton film kartun lah kan, bahwa ini Tuhan mau seperti papa, seperti mama, seperti itu, supaya papa bisa menjaga mama gitu, seperti itu. Oke, jadi memang orang tua pun harus dibekali sedikit tentang pendidikan seks ini ya. Baik, Dok, ini pernah teman saya bertanya begini, dokter. Anak saya katanya laki-laki, usianya 3,5 tahun. 1 bulan terakhir ini ia terlihat senang menstimulasi penisnya. Ya. Dikatakan senang karena ia tertawa dan mengatakan geli-geli gitu, Dok. Iya, betul. Nah, stimulasi ini biasanya dilakukan dengan tidak sengaja. Misalnya ketika sedang saya pangku, kemudian dia gerak-gerakan badannya, kemudian secara tidak sengaja penisnya bergesekan dengan paha saya. Nah, selama ini ketika dia tertawa senang saat penisnya terstimulasi. Saya tanya geli ya? Iya gitu katanya kan, Dok. Nah, sambil tunjuk penisnya lalu saya bilang kalau penis ini adalah salah satu bagian yang sensitif ya, seperti paha mungkin atau ketiak yang kalau dipegang atau digelitiki itu akan terasa geli gitu ya, Dok ya. Tapi itu tidak boleh dilakukan sering-sering karena penisnya bisa sakit atau luka. Nah, pertanyaan dia, apakah
hal itu wajar di usianya yang seperti 3,5 tahun, Dok? Ya. Lalu respon apa sebaiknya kita berikan sebagai orang tua ketika itu dilakukan, dan apakah jawaban teman saya itu sudah tepat, dokter? Ya, jadi organ seks itu tadi dilengkapi dengan organ sensorik, ya, yang membuat rasa nikmat apabila disentuh. Jumlahnya jutaan di situ. Nah, dengan adanya organ sensorik tadi di daerah kemaluan kita, maka manusia berkembang biak. Kalau nggak ada organ sensorik itu, manusia statis saja, nggak tambah-tambah jumlahnya dari dulu. Tidak ada ingin ketertarikan kita ke lawan jenis. Nah, masalah anak itu mulai dia merasakan nikmat waktu pertama kali dia bangun pagi, dia mau buang air kecil, maka yang namanya organ P-nya itu akan mengeras, memanjang. Kenapa begitu? Karena aliran darah ke situ cepat sekali. Di situ dia merasakan aneh. Kok gini, Ma, katanya. Makanya mamanya mengasih tahu bahwa makanya cepat-cepat buang air kecil, jangan dilama-lamakan. Nah, seperti itu dia. Dan hal itu adalah normal. Mamanya harus senang, anak laki-lakinya normal. Ya, jadi kalau nggak begitu berarti dia ada sesuatu yang aneh di situ pada si anak. Mungkin aliran darah ke situ rusak, ya, sehingga tidak terjadi ereksi pada Mr. P-nya. Jangan ada dimarahi atau diapai, ya, biasa aja, nggak usah terkejut, jangan nampakkan terkejut, ya, bahwa itu adalah normal, dia itu adalah anaknya. Jadi waktu diceboi mamanya juga begitu, akan dia ereksi. Jadi nggak ada masalah, ada benar yang dilakukan mamanya. Oke, nah biasanya ereksi ini juga terjadi pada anak mungkin laki-laki ya, Dok, ya, saat bangun pagi yang tadi dokter bilang. Jadi saat bangun pagi kemungkinan itu akan terjadi ereksi dan apakah normal itu? Wajar itu seperti normal. itu? Normal ya? Ya, jadi selalu kalau didatangi ke dokter, dokter akan merasakan pagi ada begini nggak ada, Dok. Aduh, apa ini? Orang ini sedang sakit apa sekarang? Diperiksa, orang ini rupanya sedang menderita diabetes mellitus. Orang diabetes mellitus ini akan disfungsi ereksi. Terjadi disfungsi ereksi ya di pagi hari ataupun pada saat mau hubungan intim, dia kepayahan, nggak bisa apa-apa. Makanya kalau anaknya dijumpainya seperti ini, ya jangan dimarahin. Si bapak senyum aja, ini anakku normal. Nah, mamanya juga anakku normal gitu. Jadi tidak ada yang salah. Jadi cara menerangkannya yang penting. Ya. Oke, orang tua pada saat itu posisinya sebagai teman atau memang bagaimana, dokter, idealnya? Ya, terangkanlah secara kalau ibu sama si anak laki-lakinya atau sama anaknya itu adalah teman. Ya, ini nanti kamu begini. Oke. Oke, baik mitra sehat. Jadi memang penting sekali pendidikan seks yang dilakukan sejak dini, begitu ya, Dok, ya. Benar. Tinggal bagaimana cara kita melakukan pendekatan terhadap putra-putri kita untuk menjelaskan seperti apa sebenarnya pendidikan seks ini sejak dini. Kita masih akan lanjutkan diskusi kesehatan, tetap bersama kami. Halo pemirsa Kuliner Keliling. Kuliner Keliling siap untuk mencari dan memperkenalkan berbagai kuliner daerah dengan berbagai cita rasa yang akan menggugah selera pemirsa Kuliner Keliling. Jangan lupa ya untuk saksikan terus program acara kami Kuliner Keliling setiap hari Kamis pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat hanya di DSS TV.
Hai sahabat pancing semua, jangan lupa terus saksikan program acara Lapak Mancing hanya di DSS TV Medan pada hari Selasa pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat. Ikuti terus petualangan kami dengan spot dan ikan tangkapannya. Jangan lupa ya, salam satu joran. Jangan lupa saksikan terus Discuss, diskusi kesehatan, setiap hari Jumat pukul 14.00 waktu Indonesia bagian Barat. Kita akan mendiskusikan, membahas, serta memberikan edukasi mengenai keluhan kesehatan pemirsa Discuss, hanya di DSS TV. Terima kasih Mitra Sehat, Anda masih bersama kami dalam diskusi kesehatan dengan topik pada kesempatan kali ini pentingnya pendidikan seks sejak dini. Nah, untuk Mitra Sehat Discuss yang ingin bertanya mengenai kesehatan serta edukasi tentang kesehatan, boleh melalui WhatsApp kami di 0811 6106 676 serta di kolom komentar dan DM Instagram kita DSS TV, serta boleh juga bertanya melalui kolom komentar channel YouTube kita DSS TV, dan kami akan bahas setiap pertanyaan melalui WhatsApp, IG, serta YouTube dari Mitra Sehat Discuss. Dan khusus topik pentingnya pendidikan seks sejak dini akan ada pembahasan selanjutnya, jadi Mitra Sehat Discuss boleh bertanya sebanyak-banyaknya. Nah, tunggu apa lagi? Ayo diskusi kesehatan bersama kami. Pastinya akan dikupas tuntas. Sudah bisa diajukan pertanyaannya dari sekarang, dan hari Jumat akan kita tayangkan hanya di channel YouTube kita DSS TV. Baik, Dokter Asari, kita lanjutkan lagi nih. Pendidikan seks sejak dini yang ternyata memang bukanlah hal yang tabu untuk dibicarakan sejak dini begitu ya, Dok. Benar, ya. Hanya saja dalam hal penyampaian yang mungkin ya orang tua harus pintar-pintar begitu ya, Dok ya. Mulai dari bayi sampai dia dewasa. Jadi dari bayi itu tadi lah ya, dia dididik bagaimana dia memain-mainkan puting ibunya ya, sambil ngisap ASI gitu ya. Jangan diganggu di situ, biarkan aja. Itu udah ada pematangan organ seksualnya nanti di situ. Kalau dihambat, diinhibisi, maka kedepannya dia akan rusak, dia akan menyimpang seksualnya. Menyimpang seksualnya, maksudnya gimana? Mencari yang lain. Mencari yang lain. Jadi ada penyimpangan pandangan atau visualisasi tentang organ seks. Jadi kesannya seakan-akan ini memang sepele begitu ya, Dok ya. Tapi kalau dibiarkan justru ke depannya efeknya justru lebih membahayakan. Si anak ini nanti rusaknya. Jadi bisa saja nanti dia bersifat biseks, bisa atau dia sadis orangnya. Jadi sadis karena kurangnya kasih sayang. Baiklah. Nah, Dok, kalau saya membiasakan anak saya nih, misalnya menyebut kemaluan dengan penis dan vagina, Dok. Ketika sedang berenang, kemudian melihat anak lain telanjang gitu ya, Dok ya. Secara spontan terus bilang, ih malu gitu, Dok. Terus nanti vaginanya kelihatan seperti itu ya. Nah, ini kan buat ibu-ibu mungkin di sekeliling itu agak kaget gitu ya, dan menatap anak saya dengan aneh karena menyebut vagina, Dok. Nah, ini bagaimana seharusnya? Apakah saya harus mengganti penggunaan kata penis dan vagina ini dengan nama lain yang mungkin lebih tidak tabu didengar orang lain, atau bagaimana, Dokter? Bagi orang Indonesia ini aneh ya. Dalam hal, nggak usah lah ke situ dulu lah. Dalam ilmu kedokteran saja belajar, kita menyebutkan sering menyebutkan vagina, penis di dalam pelajaran anatomi. Apakah itu salah? Kalau salah, oke. Kenapa diterbitkan buku anatomi
Kalau salah, ya udah tutup aja fakultas kedokteran. Ada seperti itu pertanyaan dari orang tua. Waktu kita masa pengenalan anak-anak baru masuk ke kuliah kedokteran. Orang tuanya marah-marah. Kok jorok ngomongnya? Yang jorok di mana, Pak? Kita bilang, ini penis, vagina, anus, dan sebagainya. Kalau gitu kita tutup aja kedokteran ini, Pak. Anak Bapak nggak usah masuk kemari. Nah, kita tutup, bilang sama negara, kita tutup. Buku anatomi jangan dijual. Itu anatomi bukunya banyak tuh dijual. Gambar penis, gambar vagina juga jelas tuh. Apakah itu salah? Tidak, ini konteksnya apa sekarang? Konteksnya mendidik, bukan di luar pendidikan ya. Kalau di luar pendidikan silahkan Bapak marah. Kalau ini dalam pendidikan. Nah, nanti akan mereka jumpai yang kayak gini. Apakah mereka hindar? Ada pasien mengatakan, Dok, penis saya gatal-gatal. Pulang kau, jangan berobat. Nah, gitu Pak. Tadi sama orang tuanya. Nah, orang Barat bilang sama anaknya, kamu jangan begini-begini, nanti penismu begini, nanti vaginamu begini. Apakah itu kasar? Tidak, itu bahasa dia. Kita adopsi bahasa dia, nggak apa-apa. Atau kita ganti dengan bahasa lain. Kalau laki-laki bilang, nanti burungmu kayak ini. Nanti apa kamu begini sebenarnya. Jadi tergantung mana bahasa yang enak didengar. Nah, kalau saya bilang sama aja penis, vagina, sama aja, nggak ada masalah. Jadi konteksnya di mana? Lagi ngapain? Lagi mendidik, ya udah silakan, nggak apa-apa. Apa bedanya dengan penyebutan hidung, mata dan sebagainya begitu ya, Dok? Iya. Seperti ini, ada celana jeans orang anti kali. Nah, celana jeans di satu negara itu sama dengan batik di negara ini. Apa bedanya? Nah, kalau kita pakai batik di negara itu, orang tuh akan bilang, anti aku sama batik. Sama seperti itu. Jadi ya nggak ada alasan kita membenci gitu. Karena itu pakaian kebesaran mereka masing-masing, hargai aja. Gitu. Oke. Nah, di masyarakat kita, Dok, membicarakan soal seks itu kan tadi masih ada terkesan tabu ya, Dok ya. Iya, benar. Padahal seharusnya tidak seperti itu. Nah, sehingga orang tua pun semacam ada jarak dengan anak. Nah, untuk bagaimana cara kita, dokter, agar anak tuh mau terbuka dengan orang tua bicara soal seks, dokter? Ya. Jadi ada satu pendidikan di masyarakat kita sejak dulu terbawa sampai sekarang, di mana nenek-nenek kita mengatakan, kamu pantang bicara kayak gitu, jangan bicara gitu. Kita lihat kembali ke kampung, kita lihat antara kakek nenek berjalan jauh-jauhan, padahal tuh suami istri, nggak mau dekat-dekatan. Kenapa? Tabu katanya. Loh, di mana tabunya? Gitu lah. Itu dari yang saya lihat ya di satu daerah, suaminya di depan, istri di belakang, ditinggalnya. Saya tanya sama orang situ, memang begini? Iya, malu. Kenapa malu? Kan udah sah suami istri. Lagian udah tua. Kenapa dekat-dekat jalan? Kenapa gandeng-gandengan? Nah, begitulah dia. Pendidikan tadi sudah dicuci otak kita. Otak kita sudah mengalami brainwashing sejak dari kita kecil sampai sekarang. Makanya tabu membicarakan yang seperti itu. Jadi mulai dari sekarang kita rubah antara orang tua dengan anak. Jangan ada gap. Anggap dia anak, kawan, teman ya, teman dulu. Nah, ajak nonton bersamamu. Jangan setelah besar baru diajak nonton, nanti malu dia. Ada anak gitu. Nah, dari kecil, ajak dulu nonton film. Nah, misalnya filmnya agak romantis, terangkan aja. Beginilah kenapa laki-laki suka sama perempuan, perempuan suka sama laki. Terangkan sampai tanpa ada rasa jarak. Jadi dia, begini, ini normal. Bahasa yang dikeluarkan ayah sama ibu ini normal. Nanti dia pun akan terbiasa sama kita. Tanya, ayah, ibu, saya begini. Dia normal. Jadi jangan ada jarak. Oke, walaupun kita agak terpaku dengan adat istiadat begitu ya, dokter, iya, tadi benar, yang seperti dokter sebutkan. Adat istiadat itu yang memberatkan sebenarnya. Padahal salah itu adat istiadat itu. Oke. Nah, Dok, remaja saat ini kalau kita lihat ya, apalagi udah menggunakan gadget itu, semuanya sekarang hampir semua anak mulai dari pendidikan SD, SMP, dan SMA, bahkan yang kuliah pun rasanya nggak asal kalau nggak pegang handphone gitu, iya, Dok. Benar, sehingga ini gampang sekali untuk mereka sebenarnya buka atau mengakses gitu ya, Dok ya. Video atau mungkin foto porno gitu, Dok. Apakah itu aman, dokter?
Dan kalau anak itu jadi udah kecanduan, bagaimana cara kita mengatasinya, Dok? Nah, jadi kalau sebelum anak-anak itu dikasih gadget, sudah nanti kalau kamu jumpa ini begini, terbuka aja, ya, kasih tahu sama ayah sama ibu, ya, apakah ini, ya. Jadi dia udah nggak terkejut lagi, oh ini yang dibilang ayah sama ibu, ya, ada adegan percintaan di dalam konten itu kan. Nah, tapi sekarang kayaknya sudah ditutup sama negara, ya, apa itu ya. Nah, tapi cuma film-film biasa aja, percintaan biasa saja kan. Jadi itu pun harus diterangkan sama orang tua. Nah, itu adalah dilakukan kalau kamu nanti sudah dewasa, apabila kamu mau menuju ke rumah tangga, kayak papa sama mama nanti. Ya, jadi buka aja. Papa sama mama begitu, iya. Maka kamu maka kamu lahir. Nah, itu harus gitu, karena kami sama papa mama ingin kamu ada di dunia ini. Nah, maka kami nikah gitu. Jadi anak pun bangga dia kan. Oh, ayahku, mamaku sayang sama aku, itu dia. Jadi kasih sayang itu terjalin terus sampai kapan. Kalau kecanduan, dokter, gimana nih? Kecanduan ini ada cara pendekatannya, ya, si antara ayah ibu panggil dia, yuk kita nonton ini. Nah, kita nonton, putar filmnya. Selama menonton, dampingi dia, terangkan, ini maksudnya begini tuh, ya. Maksudnya dia sayang sama pasangannya, ya, bukan jahat, dia sayang dia sama. Oh iya Pak, ngerti dia. Nah, ini jangan kamu nonton pada saat ada pelajaran sekolah. Nanti di malam minggu, di apa nanti, ya, nanti. Dan kalau kamu mau menuju ke rumah tangga, inilah yang akan kamu hadapi. Sekarang jangan dulu, kamu masih belajar, masih jauh lagi. Ya udah. Dia itu akan diberi pengertian, maka dia pun akan tahu, akan mengerti, maklum dia. Oke. Artinya orang tua harus siap ya ketika seperti itu ya, Dok. Ya, jangan dimarahi. Dia akan apa namanya? Menentang orang tuanya nanti. Teman-teman aku gitu kok katanya. Oke. Berarti saat kata tidak atau dilarang itu baiknya memang pendekatannya harus lebih dengan sebut lagi gitu kali ya, Dok? Iya, benar. Nanti kasih tahu, kalau kamu hamil gimana? Masa depan kamu gimana? Kamu nggak kuliah, kamu nggak begini, kamu gini. Nah, kawan-kawan kamu jadi sarjana, kamu gini aja. Nah, ya, akhirnya dia beri pengertian gitu, dia paham akhirnya. Oke. Nah, dokter, anak-anak di usia remaja itu kan dari masa pertumbuhan mereka sudah ada yang mungkin wanita tuh udah menstruasi. Kemudian buat yang laki-laki akan mengalami ereksi atau mimpi basah begitu ya, benar, Dok, ya. Nah, ini bagaimana cara menjelaskannya? Iya, tentang ini, hal ini, dokter. Jadi ada wanita siklus haidnya cepat datang, ya. Terkejut dia, takut dia. Nah, si ibunya mendampingi. Ketuk kalau anak perempuan, bahwa kamu sudah dewasa, bersyukur, bahagia kamu normal. Iya. Kok tiba-tiba di celana saya kok ada warna merah gitu ya, Dok? Mama dulu kayak gitu. Gitu. Itu pendekatan antara ibu dengan anak gadisnya. Nah, aman lah dia, tenang, tentram. Kalau tadi panik dia, jerit-jerit dia. Ada yang jerit-jerit, mama kok gini mama? Mamanya datang peluk, senyum. Kamu udah besar, udah istilahnya. Nanti kalau kamu kayak mama juga, ya begini. Nah, kalau ayah sama anak laki-laki, ya Pak, begini Pak. Tapi biasanya anak laki-laki juga tanya ibu, mama, kok begini Mah? Tandanya kamu udah dewasa, nak. Nah, itu tandanya kamu normal. Nanti kamu akan begini. Kok kayak ngompol di tempat tidur gitu. Iya, basah mah celananya. Ya, nanti kamu begini. Besar, kamu akan tertarik sama perempuan, lawan jenis kamu kan, akan jadi istri kamu nanti, seperti itu dia. Kayak papa juga sama mama juga begitu. Oh gitu mah, iya. Nggak apa-apa itu, nggak apa-apa. Oke. Nah. Ini buat mitra sehat yang mungkin punya putra-putri yang beranjak remaja begitu ya, Dok? Jangan panik ngadepi anak begitu. Nanti anak emang makin liar. Iya, betul. Yang malu siapa? Orang tua juga. Iya. Dok, dekat, dipanggil dia, rangkul dia. Iya. Bicara soal menstruasi, Dok, biasanya anak-anak udah tidak lagi yang remaja. Sekarang kalau kita lihat, bahkan teman anak-anak saya itu bahkan SD kelas 6 pun kelas 5 sudah menstruasi, Dok. Artinya orang tua harus lebih siap ketika mereka duduk pasti di bangku sekolah dasar begitu ya, Dok ya.
Pertama, karena gadget tadi. Gadget tadi ini mempercepat pematangan organ seksualnya. Ya, harus diingat oleh orang tua dimanapun berada bahwa hati-hati memberikan gadget kepada anak-anaknya di rumah. Cepat sekali mereka dewasa. Kedua, makanan tadi di zaman sekarang ini makanannya kualitasnya sudah bagus, gak kayak zaman dulu, ya. Kemudian kualitasnya makanan tinggi protein, ini mempercepat pematangan organ seksual dia. Nah, jadi orang tua jangan kaget akan menjumpai seperti ini. Kok gini dok? Aneh dok, anakku masih usia berapa ini? Kok udah menstruasi dia? Aku dulu nggak gitu, Iya, gitu ya dok. Dia bandingkan dia dulu. Ya, betul. Dia dulu zamannya masih gelap, nggak ada apa-apa, nggak ada televisi. Televisi pun satu cuma di kecamatan, ditonton rame-rame sampai jam Layar tancap ya dok. Habis itu mati lampu, udah tidur. Nggak ada, banyak anak malah. Nah, seperti itu dia. Oke. Nggak ada perkembangan ilmu. Ini ilmu makin berkembang dengan alat gadget. Ya, dia lihat apa yang dilihat di film, di televisi, itu mempercepat pematangan organ seksualnya. Oke, baik. Nah, dokter, ini kan kalau dilihat juga tidak hanya kasus seperti yang tadi dok. Anak-anak di sekolah dasar pun itu udah mulai yang namanya senang dengan lawan jenis. Ada istilah berpacaran lah begitu ya dok ya. Iya, di usia SD. Dari SD dok. Itu tadi pengaruh gadget juga dok. Iya. Nah mungkin udah dilarang nih sama orang tua, tapi tetap dilakukan. Tentunya sebagai orang tua kan takut anaknya terjebak dalam pergaulan bebas ya dok iya, ya. Benar. Nah gimana dok sebaiknya memberikan didikan yang terbaik untuk anak-anak yang sudah mengalami proses pubertas yang mungkin lebih cepat seperti itu ya dok? Iya, benar. Gimana dok? Kalau kita kembali ke dulu lagi, zaman era 70, 80, orang-orang tua bilang itulah cinta monyet katanya. Atau di luar negeri bilang puppy love. Anak anjing yang dekat-dekat itu ya, puppy love, cinta anak anjing gitu ya. Jadi itu cinta monyet di sini. Nah, kucing nggak ada ya dok? Nggak ada, kucing malu-malu dia. Kenapa bisa gini? Ya itu tadi, ya. Sebelum anak itu dikasih gadget, dia melihat sinetron yang ada di televisi-televisi, stasiun televisi. Banyak di Indonesia. Seharusnya si anak melihat ini, dia harus didampingi sama ayah atau ibunya. Kalau ayahnya lagi kerja, ibulah di rumah mendampingi, memberi pengertian. Ini gunanya untuk gini, ini untuk gini. Itu nanti ya, jangan sekarang. Mudah-mudahan ya tidak ada nama cinta monyet di sekolah dasar. Ya, jadi mereka hanya meniru, belum mengerti. Ditanya kenapa begitu? Enggak ada, seperti di film aja katanya. Gitu ya. Tapi menyukai lawan jenis di usia seperti itu normal ya? Seperti anak yang menyusu kepada ibunya tadi, anak laki-laki suka sama ibunya. Anak perempuan nyusu sama ibunya, suka sama ibunya. Namun harus diingat, ada satu hormon yang membatasi, memisahkan bahwa nanti setelah dewasa si anak perempuan ini akan suka kepada laki-laki, bukan kepada ibunya. Anak laki-laki ini tetap suka sama lawan jenisnya perempuan. Sementara ini dia hormat kepada ibunya, bukan suka sama ibunya, hormat kepada ibunya. Seperti itu. Itu alasannya kenapa mungkin laki-laki itu lebih dekat sama ibu dok dibandingkan ayahnya. Ya. Jadi kalau anak perempuan tuh dekatnya ke ayah, anak laki-laki dekatnya ke ibu dok. Makanya disebut dengan Oedipus kompleks. Oedipus kompleks. Oedipus kompleks ini dia cinta kepada, di zamannya cerita-cerita Yunani kuno. Si laki-laki ini sayang sama ibunya, cinta sama ibunya, itu disebut dengan Oedipus kompleks. Tapi jangan seperti itu ya. Tidak ada yang seperti itu. Jadi, kompleks itu artinya sudah rusak. Jadi dia ingin dia mengawini ibunya seperti itu. Oedipus kompleks. Nah, jadi janganlah terjadi seperti itu, nggak boleh kan. Jadi suka sama ibu, si laki-laki ini, dia sifat dari laki-laki ini ingin melindungi yang namanya wanita. Jadi awal dia ketertarikan sama ibunya adalah feromon ibunya, hormon ibunya itu dia cium, ya dia tahu, walau dia masih buta, belum tahu apa-apa, baru lahir, baru masih merah, tukar ibunya dengan ibu yang lain, dia tidak mau sama ibu yang ini. Baunya berbeda, bau hormonnya itu, ya, feromon ya. Dia sayang sama ibu yang asli. Feromon ibunya asli itu diciumnya, dia kenal, langsung ditanamkan ke dalam otaknya. Dia di dalam memorinya. Inilah ibuku sampai kapanpun.
Jangan kau ganggu. Ya, seperti itu. Oke. Feromon tadi. Jadi karena ada hal itu yang menyebabkan ketika anak laki-laki lebih senang ke ibunya, lebih Ya. dekat ke ibunya. Ya. Anak perempuan lebih dekat ke ayahnya. Ya, benar. Gitu ya, Dok Nah, ya. maka penyakit ibu ke anak laki-laki, penyakit ayah ke anak iya. perempuan. Oke. Nah, kalau justru berlawanan dari itu, gimana, Dok? Anak laki-laki dekatnya sama ayahnya nih. Nah, Itu apakah sudah tidak normal atau bagaimana, enggak, Dok? masih normal. Itu masih normal. Jadi kenapa? Waktu itu mungkin ibunya sibuk kerja, maka ayah dominan di rumah. Ada yang seperti orang seperti itu. Nah, karena ayah sore kerjanya mungkin ya, ibu pagi kerjanya, maka ayah mengambil alih, maka si anak laki-laki atau anak perempuan dekat sekali dengan ayahnya. Jadi masalah itu nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Baik, mitra sehat. Jadi memang sebaiknya kita sudah mengetahui di mana posisi orang tua Iya. ketika ingin melakukan pendidikan seks sejak Nah. dini pada anak dan remaja ya. Jangan terjadi Oedipus kompleks. Ya, ini betul. bahaya sekali. Apa bahayanya seperti apa, Dok? Ya kalau dia kawin sama ibunya gimana? Aduh, janganlah, Dok. Walaupun ternyata pada saat ini kita lihat ada kasus-kasus seperti itu, Ya, Dok ya. tak mau dia ada lawan jenis yang lain, ada cewek dikasihkan sama dia, jodohkan nggak mau, dia lebih suka sama ibunya. Ini bahaya. Itu mungkin karena dari awal tadi ya, Dok Ada ya. mungkin kelainan Pengenalan dari seks genetik. Genetik. Nah, Oke. Kalau bisa kedepannya kita bahas ini Oedipus kompleks. Oedipus kompleks. Baik. Nah, dokter, di sesi-sesi terakhir kita ini mungkin dokter bisa menjelaskan lebih penekanan Ya. tentang sebenarnya tujuan pentingnya pendidikan seks ini pada anak-anak dan remaja sejak dini, dokter. Ya, jadi pesan ini ya, ini untuk semua orang tua, ya, apalagi yang mau masuk berumah tangga, manfaat pendidikan seks sejak dini ini pada anak adalah untuk melindungi anak itu sendiri dari pelecehan seksual di kemudian hari. Dia dapat melindungi dirinya dari gangguan-gangguan seperti ini. Seperti itu. Oke. Dan tentunya kan dokter ini udah punya berapa anak kan sekarang, Dok? Kalau saya 3, Oh, 2 perempuan, 1 laki-laki. Oke, berarti yang 2 perempuan lebih dekat ke dokter nih kayaknya Ya, kan betul. Yang dekat ke ayahnya. paling besar lebih dekat ke bapaknya. Oke, nah mungkin dokter bisa cerita dari pengalaman bagaimana cara dokter menanggapi ketika anak mulai bertanya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan seks. Atau ada pengalaman lucu mungkin bersama putra-putri dokter, gimana, Dok? Biar sharing juga buat mitra sehat nih, Dok. Ya, jadi waktu dia bertanya kalau ada laki-laki suka sama saya, Pak, gimana, Pak? Ya, sambil makan lah, duduk bersama, ya, terangkan, boleh, normal gitu. Ya, laki-laki suka sama wanita, yang wanita suka sama laki-laki, itu adalah karunia dari Tuhan. Jadi sebelumnya ya selidiki masa lalunya dan dia akan menyelidiki masa lalu kamu bagaimana. Itulah warna itu normal itu. Ya. Ya, supaya jangan dia menyesal di kemudian hari. Kamu juga harus menyelidiki dia, latar belakang dia bagaimana. Nah, jadi memilih jodoh, pasang-pasanglah kuping nasihatnya kan. Nah, memilih pacar, pasang-pasanglah mata. Nah, seperti itu. Pasang-pasang kuping, pasang-pasang mata Ya, gitu ya, Dok. Iya. Nah, kuping dengar-dengar gitu. Ya, Oh iya ini. seperti oh, iya. apa begitu ya latar belakang masa lalunya, keluarganya, Iya. bibit, bebet, bobot begitu Betul. ya, dokter ya. Oke, baik dokter, dan kita sudah berada di sesi terakhir. Mungkin dokter bisa menyimpulkan terkait dengan bahasan kita sekaligus menjadi closing statement tentang pentingnya pendidikan seks sejak dini. Ya, jadi pendidikan seks ini jangan dianggap tabu. Terbuka aja lah sama anak. Tapi caranya menyampaikannya, ya, harus pandai-pandai. Jadi jangan vulgar, hindari vulgar itu. Jadi sambil bermain-main, sambil tertawa-tertawa, bahwa itu adalah hal yang normal. Oke, jadi timingnya juga penting sekali, Ya. Dok ya, untuk membicarakan hal ini, Dok ya. Iya, Jadi lebih baik di saat lagi bersantai, Iya. ngumpul keluarga gitu ya, dokter ya. Oke, Dokter Asari, terima kasih sekali Sama-sama, waktunya Mbak. sore hari ini kita bisa bersama dalam diskusi kesehatan tentang pentingnya pendidikan seks sejak dini. Salam sehat, dokter. Salam sehat juga. Baik, dan mitra sehat, Diskus yang ingin bertanya mengenai kesehatan serta edukasi tentang kesehatan, boleh melalui WhatsApp kami ya di 0811 6106676 serta di kolom komentar dan DM Instagram kami di DSS TV, serta boleh juga bertanya melalui kolom komentar channel YouTube kita DSS TV.
Dan kita akan bahas setiap pertanyaan melalui WhatsApp, IG, serta YouTube dari Mitra Sehat Discuss. Dan khusus topik pentingnya pendidikan seks sejak dini akan ada pembahasan selanjutnya. Jadi Mitra Sehat Discuss boleh bertanya sebanyak-banyaknya. Jadi tunggu apa lagi? Ayo diskusi kesehatan bersama kami. Pastinya akan dikupas tuntas. Nah, sudah bisa diajukan pertanyaan dari sekarang. Hari Jumat kita akan tayangkan hanya di channel YouTube DSS TV. Saya Retno Yunita dan juga Dr. Muhammad Asari, dosen Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara mengucapkan terima kasih. Salam sehat, Mitra Sehat.